Penggagas Acila sampai bisa ajang ini dibikin gitu? Ya dari sejarahnya sih sebenarnya karena sering jadi narasumber gitu ya untuk membahas tidak tepatnya lagu-lagu anak yang dinyanyikan sekarang. Itu kan dari bentuk seminar, dari talk show gitu ya, terus juga dari interview media cetak gitu. Jadi kita selalu kondisi itu kan negatif terus gitu loh, marah terus gitu ya, ngeritik terus sana sini gitu. Saya pikir ya kalau udah di atas 5 tahun marah terus nggak ada solusi ya nggak bagus juga, karena toh masyarakat juga nggak mudeng maksudnya pakar apa sih gitu loh ya. Apalagi yang suka kita marah-marah itu kan TV program yang melibatkan anak-anak tapi nggak menseleksi si lagu gitu ya. Jadi akhirnya muncullah di kepala saya itu lomba cipta lagu gitu aja ya, tadi lomba cipta lagu anak LCLAI gitu ya, lomba cipta lagu anak Indonesia gitu. Nah akhirnya ya ngomong aja ngalor ngidul kemana-mana, siapa sih yang tertarik, siapa sih yang mau, terus ngomonglah ke rekan-rekan pers juga gitu, dan akhirnya masuk ke sebuah koran nasional yang sejak muncul itu mulai totong meledak gitu ya. Jadi orang-orang mulai kontak saya dan kemudian gimana cara mau ngapain, waduh udah nggak bisa sendiri kalau kayak gini, terus baru buat tim gitu ya. Dan ya akhirnya Acila 1 terjadilah gitu, walaupun dengan terseok-seok habis gitu. Jadi waktu masuk tapi terjadi gitu ke koran nasional itu baru ide ya Bu ya, belum terlaksana itu ya? Ide baru share gitu. Dan akhirnya media atau koran cetak itu ikut terus sampai kira-kira 2 atau 3 minggu lalu juga membuat berita tentang lagu anak itu juga besar-besaran, dan jadi interview cukup dalam juga gitu ya. Jadi alhamdulillah lah, akhirnya semua orang mudeng gitu ya, aware, termasuk B21 juga akhirnya ada di sini gitu ya. Kalau boleh tahu Bu, deskripsi acaranya sebenarnya, deskripsi Acila itu apa sih Bu sebenarnya? Acila ya ajang cipta lagu anak aja sih. Ajang cipta lagu anak. Cuman karya cipta ini itu karya cipta yang terutama liriknya itu ditujukan buat anak-anak. Artinya bisa dinyanyiin anak liriknya. Tapi melodi, komposisi, aransemen nantinya siapa yang nyanyi, kita nggak membatasi anak nggak. Jadi bisa orang dewasa juga nyanyiin lagu itu karena basicnya adalah pop Indonesia ya. Fitri gitu. Target market, maksudnya kalau target untuk yang masukin materi ke situ ada batasan umur atau ditentukan ada bukan fasilitas, maksudnya ada peraturan ketentuan tertentu gitu Bu yang boleh masukin materi ke sini gitu. Jadi kalau melihat dari target itu tentunya minimum 11 tahun gitu, karena kita pengen komposer itu juga sudah sadar karya cipta, sadar untuk mendaftarkan karya ciptanya itu ke publisher gitu ya. Kemudian dia juga sadar royalty system gitu ya. Kita juga kebetulan saya dan teman-teman bagian dari Patri juga gitu ya, terus jadi harus mengedukasi juga gitu ya para komposer itu untuk sadar bahwa ini milik saya loh gitu ya, yang nanti akan kasih saya makan sampai tua kalau si lagu ini kepakai terus di mana-mana kan gitu ya. Jadi 11 tahun sampai tak terbatas. Dengan syarat liriknya memang harus untuk anak-anak, sama sekali tidak nyentuh ke area dewasa gitu kali ya Bu ya. Ada temanya sih Mbak Fitri. Tema kita tuh ada 6. Yang pertama itu kedamaian, peacefulness. Kemudian yang kedua itu persatuan atau unity. Yang ketiga itu toleransi atau tolerance. Yang keempat kasih sayang atau love. Yang kelima itu respect atau saling menghargai. Dan yang keenam itu pasti lupa. Yang keenam itu adalah sebentar ya, yang keenam friendship kan? Enggak, bukan. Nanti disusulin. Iya. Blank. Nah, itu yang keenam PR. Itu semuanya ada di www.acilaindonesia.com.
gitu. Termasuk kategori yang bakal dinilai berarti ya Bu ya, salah satunya ya. Jadi temanya seputar itu, jadi bukan lagu laut Indonesia, sungai Indonesia, gunung, enggak, kita nggak bicara benda di sini. Kita bicara sifat ya, jadi karakter building ya, untuk membangun karakter yang nanti kalau dengar lirik-lirik di lagu-lagu itu semua hal-hal yang sifatnya internal. Jadi untuk menguatkan kekuatan internal dari seseorang gitu ya. Dan ini liriknya nggak hanya buat anak-anak aja ya, buat remaja sama dewasa kadang masuk juga gitu. Universal ya. Universal. Itu Acila 1 udah ya Bu ya? Udah selesai tahun 2011 dan albumnya juga udah selesai. Insya Allah nanti akan disebarkan oleh Sony Entertainment gitu ya. Kemudian juga untuk Acila 2 sendiri Insya Allah juga nanti ditayangin final live itu oleh CTI gitu. Acila 1 Bu itu sudah, kalau nggak saya salah dengar, udah dikumpulkan di satu CD ya, dan udah dinyanyikan sama beberapa penyanyi, antara lain siapa Bu, kalau Ibu boleh Ibu sebutin? Maya Angelou, Mbak Maya Angelou, terus ada Nugi, Dian Mirella, saya sendiri, Keprat di satu lagu, terus yang remaja itu ada Leonie, ada Eric, Dania, Michael, kemudian ada Fanny, itu anak-anak, sama ada musikologi itu dari alumni ITB gitu ya. Untuk lagu jazznya kebetulan ada satu lagu jazz gitu. Ini gabungan aja gitu. Genrenya gabung ya Bu ya. Genrenya pop Indonesia. Jadi itu udah semua selesai, udah selesai produksi, udah selesai teks suara, udah, jadi kita tinggal tunggu publishing ya. Karena memang sekarang lagi mixing dan mastering gitu ya, untuk pengandaan nanti minggu depan. Itu lagu-lagu yang sudah direkam, dengan kata lain sudah jadi pemenang Acila 1 ya? Iya, udah. Makanya ini janji yang belum terpenuhi buat album ini. Karena salah satu janjinya dan dialbumin gitu loh. Dan dinyanyikan sama penyanyi profesional. Iya, dan produser yang menentukan penyanyi sih ya. Jadi berat juga sih ternyata, karena album ya, zaman sekarang kan paling mini album ya cuma 4 lagu gitu, atau kebanyakan yang orang single gitu ya. Ya kita juga dulu mau single atau mini album, ya gimana lagu yang lainnya kan, kasihan gitu ya. Jadi udah deh, kita melawan kelaziman yang ada sekarang dengan keyakinan insya Allah berhasil gitu. Karena ketiga 13 lagu ini termasuk lagu karangan pencipta termuda saat itu yang 11 tahun kata Mbak Maya. Itu kita masukin juga gitu ya. Dan ini biarlah ada, kita berdarah-darah, ayo aja lah berdarah-darah, makanya ngajakin B21 untuk ikut berdarah-darah ya, mudah-mudahan mau. Supaya kalau ini nanti diikuti oleh semua yang berkepentingan untuk anak kan, ya itulah hasil kerja Acila itu gitu. Kalau not talking only action juga itu yang diutamakan. Kalau menurut Ibu udah tercapai belum tujuan Acila di CD-nya Acila 1 ini Bu? Kan belum dirilis. Maksudnya sejauh ini udah tercapai tujuan yang Ibu maksud waktu menggagas? Udah sih, karena jadi udah albumnya. Bener jadi, apa maksudnya lagunya itu sesuai gitu Bu ya dengan yang... Oh sangat banget. Dan para juri juga ketat juga, jeli dan keji dan kejam dan beriwas gitu ya, guru-guru itu, juri-juri itu ya, untuk mencari yang betul-betul masuk di genre masa kini gitu. Jadi liriknya masuk, melodi dan lagunya juga masuk gitu, karena kita nggak juga milih misalnya genre pop tapi masih terlalu kental 80-annya misalnya gitu ya. Kalau masih ada yang lebih kental 2000-annya kenapa enggak gitu. Bukan berarti jelek, tapi menarik kita mau memasang yang kekiniannya juga kental gitu ya. Jadi sekarang yang Acila 2 dalam proses pengumpulan materi, itu yang kalau misalnya ada yang punya karya lagu kebetulan
berminat mau masukin, caranya gimana Bu? Bisa lewat email. Email tuh ada di www.acelaindonesia.com itu. Bisa juga lewat post gitu ya, dikirim Dalam bentuk rekaman gitu. Rekaman di dinyanyikan langsung, mau secara pakai musik atau akustik atau enggak pakai musik? apa aja, minimum satu alat musik. Jadi minimum satu alat musik dan boleh dinyanyiin orang lain, boleh penciptanya sendiri, boleh rame-rame, boleh sendiri gitu. Jadi sekarang dari mana aja terima ya Bu ya? WNI dimanapun berada, jadi termasuk di Arab gitu ya, termasuk di ASEAN misalnya. Cuman ya saya berdoa kalau mereka dari sana nggak menang ya, soalnya merbannya mahal. Isinya juga 12 Sama. Masih sama. Jadi disaring dari mungkin dari beribu-ribu nanti yang masuk ya Bu ya. Malah beratus-ratus saya udah syukur kok Kerjanya. masih bisa. Nonton Kerja beribu-ribu. kerasnya jadi sampai akhir April ya Bu? Untuk entrance-nya sampai akhir April, betul. Jadi kita harus stop akhir April benar-benar berapapun dapatnya gitu ya. Jadi kita juga nggak akan perpanjang lagi karena Mei itu udah harus masuk penjurian gitu kan. Penjuri kalau boleh tahu Bu, penjurinya salah satunya selain Bu Tika siapa lagi? Saya bukan juri. Oh, Ibu bukan Nggak juri. boleh, harus orang lain. Biar lebih ini Bu ya, objektif ya. Dan ketua dewan juri sih Seno M Harjo ada, dan nanti Seno yang akan pilih. Itu proses penjuriannya gimana Bu? Mungkin bisa barangkali ada rencana mau ditayangin di TV mana perseleksiannya, jadi kita juga ikut bisa lihat, atau bahkan penonton bisa milih lagu-lagu yang untuk masuk ke 20 besar, 50 besar, 20 besar, atau 10 besar. Enggak akan begitu sih, benar-benar karena itu tadi ya, kita juga belum yang dengan TV itu program itu belum gitu. Jadi udah aja di sebuah studio gitu, dengerin satu-satu, dimulai pilih gitu kan. Mungkin tahun depan kali ya kalau proses kayak gitu, Amin. ya. Dan kalau yang tahun ini sih menurut saya sih ya yang penting cepat ada dulu aja gitu. Dan cuman RCTI memang punya satu konsep untuk memilih siapa yang layak menyanyikan lagu-lagu pemenang. Mereka punya konsep itu. Jadi ya untuk finalnya nanti ya Bu. untuk nyanyiin finalnya karena mereka kan punya bursa penyanyi tuh macam-macam. Iya, belum pada naik lah gitu talent, ya bursa talent penyanyi mereka. itu. Nah ini nawarin itu, boleh nggak Mbak kayak gitu? Ya boleh aja ya, sementara bilang boleh aja sih, pikirin belakangan nanti aja. Karena belum ada yang lain. Karena mereka pengen buat gimmick gitu ceritanya, jadi supaya ada interaksi antara penonton, pemirsa dengan juga si lagu sebenarnya. Nah cuman karena ini karya musik lagu, jadi yang dibuat gimmicknya itu calon penyanyi gitu. Calon penyanyi yang dibuat gimmick, saya bilang lah nanti starnya jadi calon penyanyi. Nah, starnya lagunya loh, bukan penyanyinya loh. Yang pentingnya itu jangan sampai esensialnya hilang ya Bu ya. Ya cuman kan ngajak orang-orang yang biasa dengan kegiatan lomba nyanyi, tiba-tiba lomba lagu, itu kan nggak mudah Mbak Fitri. Cuman kalau mereka semangat ya saya tangkap dulu deh semangatnya gitu ya. Nanti digeser-geser, dibelok-belokin pelan-pelan deh. Rencana finalnya kapan tuh Bu? Itu tanggal 25 Mei. Jadi 25 Mei itu di RCTI ya. Tayang live rencananya, dan rencananya sih jam-jam anak-anak ya, jam 5. Jadi itu yang 12 lagu tuh bakal ditampilkan semua. 12 lagu baru untuk dinilai, 12 lagu album 1 itu ditayangin juga sebagai bagian dari show itu. Oh gitu. Nggak ada pemilihan chart 1, 2, 3 gitu Bu dari 20 nanti yang masuk sebagai finalis gitu? Nggak ada sih, langsung 12 tuh nanti. Oh 12 itu ya, nggak di yang paling terbaik atau apa 1, 2, 3 enggak ya? Oh iya, dari 12 itu nanti ada 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Ada. Oh gitu. Ada. Dan di Acila 1 juga begitu. Juga begitu. Kita nggak tahu kita kemana ya. Lagi tumpengan kali. Enggak, saya ngurus anak saya banyak. Oke, jadi semoga sukses Bu dengan Acila 2. Terima kasih Mbak Fitri. Dan akan dengan senang hati sebagai
seorang ibu juga yang amat sangat prihatin. Anak umur 5 tahun anak saya nyanyi lagu-lagu cinta, apa yang nggak ngerti, padahal dia ngomong soal putus apa segala macem kan. Dan mungkin yang ibu bilang yang 6 tadi tuh bagus banget tuh Bu untuk disampaikan ke anak-anak. Anak-anak kan emang dunianya dunia nyanyi segala macam. Mudah-mudahan sih Mbak Fitri, dan kita pengen nambah aja sebenarnya lagu-lagu kayak lagu Laskar Pelangi gitu ya, atau lagu Kepompong misalnya, atau lagu Parasitnya Gita Gutawa itu, tapi emang kan itu nggak ngetop gitu ya, tapi kita pengen lagu-lagu ini yang ditambahin tambah banyak dan akhirnya ngetop ya, dan dicintai radio sehingga radio muter. Karena kalau radio nggak muter, lagu itu nggak ngetop, anak-anak pasti nggak akan nyanyiin. Mana yang lebih sering didengar ya Bu ya? Mudah-mudahan sih. Dan bisa jadi salah satu wadah juga Bu, wadah kreativitas anak kan, nggak cuma. Aduh, ini doanya diaminin juga. Amin. Soalnya saya juga anak Bu, punya anak kan Bu, saya juga sangat aware anak saya nggak mau anak saya nulis puisi-puisi yang belum umurnya, atau bikin status yang juga belum umurnya, denger lagu tuh juga pengaruh ke tingkah laku mereka gitu. Ya. Saya amat sangat mendukung. Terima kasih, sampai mulai sekarang akan jadi top mention saya di mana-mana Bu. Sukses. Terima kasih.